Halo teman-teman, di sini kami berempat ingin menjelaskan tentang organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julianto Victor Papahan sebagai operator. Saya Muhammad Alamsah sebagai penyaji 1. Saya Muhammad Ridwan sebagai penyaji 2. Saya Maulana Zaki Bidayanta sebagai penyaji 3. Saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. B. Organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Banyak organisasi yang dibentuk pada zaman Jepang, sama seperti organisasi pada umumnya yang bersifat organisasi semi militer dan militer. Namun, pada zaman Belanda tidak ada organisasi semi militer. Lalu, ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan zaman Jepang. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang yang diperkasai oleh pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada penyaji 1. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahasia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pemimpin Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang Sedenbu telah menunjuk bekas tokoh propaganda Jawa Barat, yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua, dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Kasutan Pamuncak dan Moh Saleh. Selanjutnya, Pusat Tenaga Rakyat Putra. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasamanya. Organisasi Jepang kemudian mendirikan organisasi Pemuda Asia Raya di bawah pemimpin Sukarjo Wiroyo Pronoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat Jepang. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Selanjutnya, Majelis Islam ala Indonesia MIAI dan Majelis Syura Muslimin Masyumi. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap kaum muslimin, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI cukup berpengaruh pada masa pemerintahan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, organisasi MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasikan untuk keperluan perang. Lalu selanjutnya, Jawa Hokkaido. Tahun 1944, situasi perang Asia Timur mulai berbalik. Tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaikichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokkaido atau nama lainnya Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membentuk persatuan dan semangat genap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Baiklah, terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji kedua. 2. Organisasi semi militer. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengembangkan organisasi militer. Namun, untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi semi militer dan pengerahan para pemuda yang kuat fisiknya. A. Pengerahan tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peran penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah perdesaan belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Oleh karena itu, perlu dikerahkan untuk membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. Yang B,
Organisasi Seinendan atau Kompras Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan ada sekitar 3.500 orang pemuda dari seluruh tanah Jawa. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dan kekuatan sendiri. Kemudian yang C, Keibonan. Organisasi Keibonan atau Kompras Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk mendapat masuk Keibonan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkekuatan baik. Apalagi dilihat dari usianya, para anggota Keibonan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam kemenangan dan ketertiban. Yang D, Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Chow Sang-in, Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinisiatifan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Sebagai wujud konkret dan kesimpulan rapat itu, maka pada tanggal 1 November 1944 Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Yang E, Hizbullah. Pada tanggal 7 September 1994, PM Jepang Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut cepat tersebar di tengah masyarakat. Terima kasih kepada penyaji kedua, kemudian saya serahkan kepada penyaji ketiga. Yang terakhir ini ada organisasi militer. Organisasi militer ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada Heiho dan Peta. Yang pertama, Heiho. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan dan ada yang sampai ke Burma. Sejak berdiri sampai akhir pendudukan Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang, dan sebagian besar, sekitar 25.000 berasal dari Jawa. Namun dari sekian banyak anggota Heiho, tidak seorang pun yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. Yang kedua itu ada Peta. Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota Peta adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu Han. Latihan Peta itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Pada akhir latihan angkatan kedua di Seinan Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya PETA ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan.
Untuk mencapai tingkat perwira peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang diberi nama Korps. Pada struktur organisasi tentara Jepang, hal ini memang berbeda dengan Heiho. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Dalam kedudukannya di struktur organisasi militer Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel. Dalam hal kepangkatan, ada orang Indonesia yang sampai mencapai perwira pangkatnya. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota peta. Sekian dari pembahasan kami ucapkan Terima kasih.